Halo teman-teman trader investor, selamat datang cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Bandar Mulut Harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis gerimis, ini Jogja baru hujan deras. Semoga aja suaranya masih tetap bagus ya. Tapi nggak apa, biar kontennya syahdu. Dan seperti biasa, nanti kita masuk IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 link sosial base deskripsi, dan teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi, di mana hari ini marketnya cukup bagus, dan kalau kita lihat pun juga continuationnya jadi. Hari ini transaksi 9,1 triliun dengan pergerakan asing net buy. Akhirnya setelah sekian purnama, hari ini didorong dengan kenaikan suku bunga, asing net buy 709 miliar. Dominan di pasar reguler 647 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy juga 61 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu hari ini. Ada Astra 147,2 miliar, MDKA 115,1 miliar, BBRI 110,7 miliar, Goto 84,6 miliar, Unitractor 57,2 miliar, BBNI 41,2 miliar, Adaro 32,8 miliar, BBTN 23,1 miliar, ADMR 19,1 miliar, Java 13,1 miliar, Mika 12 miliar, Harum 11,3 miliar, Cimori 10,9 miliar, Bird 10,6 miliar, ITMG 10,5 miliar, HMSP 8,7 miliar, ICBP 8,2 miliar, dan SMGR 7,2 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang jualan asing. Ada BBCA 28,6 miliar, Inco 26 miliar, Bank Mandiri 22,6 miliar, Pegas 13,6 miliar, Indosat 7,4 miliar, Bukalapak 6,8 miliar, Esadware 6,2 miliar, MNCN 5,7 miliar, Mitratel 5 miliar, Sido Muncul 4,8 miliar, Excel 3 miliar, INDF 2,8 miliar, BTPS 2,7 miliar, Cetera 1,6 miliar, MTEK 1,2 miliar, SMSN 1,2 miliar, Pakuan 800 juta, dan LPPF 340 juta. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini market masih lanjut menguat. Kalau kemarin kita bikin sebuah continuation ya, di sini ada bullish penan dan hari ini sudah berhasil di break, maka sebenarnya ada potensi IHSG itu bisa naik sampai ke sini. Itu sekitar 7.000 ya. Atau kalau kita tariknya yang di sini ya kira-kira setinggi tiangnya IHSG naik ke sekitar 6969 sampai 7000 seperti itu. Yang jelas saat ini IHSG masih berada di resist, itu area 6772 sampai 6830, dan bahkan sekarang pun dia masih di area downtrend line seperti itu. Walaupun candlenya bagus dan lain sebagainya, cuman tetap jangan FOMO karena kita sedang berada di area resist dan belum ada higher low sama sekali. Seperti itu. Jadi takutnya kalau FOMO langsung dia bikin higher low, nah itu baru PR. Kalau misalkan mau kejar atas, itu jangan lupa plannya juga harus lebih ketat, karena ya memang sudah cukup tinggi IHSG rebound dari bottom kemarin seperti itu. Lumayan dan naik 3,81%. Nah, untuk sekarang ini IHSG sedang berada di area resisten, dan saya rasa kalau sampai breakout ini bakal cakep, dia bakal uji sini area 69 sampai 6950 sampai 7000 juga downtrend line utamanya. Nih ya, kita kalau bikin dua garis, yang satu biru, yang satu kita ubah jadi hijau. Nah, kalau besok birunya ini breakout, dia bakal uji downtrend line selanjutnya yaitu di warna hijau. Kalau yang hijau ini sudah breakout, sudah tidak ada downtrend line lagi, IHSG kembali ke structure sideways. Cuman sebelum ke sidewaysnya, dia bakal ke view pullback dulu, which is to 0,618 sampai 0,786 ya. Tapi kalau dia break di situ, baru dia sideways ke 7.300. Kalau kita lihat hari ini cukup menarik, di mana BI menaikkan suku bunga, which is itu sangat bagus ya, menjaga rupiah kita agar tidak melemah digempur oleh mata uang asing seperti itu. Dan ya, untuk IHSG saat ini perhatikan aja, jangan FOMO. Untuk saham yang masih kuat, yang average-nya bagus, yang beli waktu bottom, bisa trailing stop santai.
Tapi kalau teman-teman baru mau kejar atas, ya itu jangan FOMO. Maksudnya kalau mau kejar, tetap plannya harus lebih ketat ya. Karena ini market kalau kita lihat belum ada higher low-nya sama sekali. Takutnya ini pullback untuk turun lebih dalam, karena itu bisa terjadi juga lah ya. Karena dia nggak ada higher low, higher high sama sekali pada daily-nya. Jadi ini masih satu swing high, karena dia pun juga membentuk continuation. Untuk support semakin jauh, artinya juga resiko semakin besar, 6.730. Lalu setelah itu di 6.690, sedangkan resist masih di 6.770 sampai 6.830. Perhatikan area ini baru nextnya di sekitar 6.900 sampai 6.950. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk IHSG, langsung kita masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang di jualin asing dulu deh. Untuk sekarang ya, kita bahas. Seperti biasa kita cari yang ada spread. Saya pengen coba cek Indosat, kurang menarik. Excel kemarin sudah kita bahas ya. So far masih on track view-nya. Properti juga rebound, SMRA, CTRA. Saya pengen coba cek properti, tapi kemarin udah kita bahas juga ya. Nggak kita bahas dulu lah ya. Apa dong berarti? LPPF juga kurang menarik view-nya. Kita langsung masuk ke yang dibeli asing aja deh. Kita coba bahas banyak. Astra, kita coba cek. Setelah sekian purnama, dia net sell terus. Akhirnya hari ini Astra jadi top net buy. Kemarin sebenarnya sudah kita bahas Astra ini, cuman kita update aja view-nya. Oke, hari ini Astra berhasil naik 3,54%. Candlenya solid, volumenya sangat besar, ditambah juga dengan net foreign buy. Artinya buy price action, buy volume, buy transaksi hari ini adalah hari yang bagus untuk si Astra, seperti itu. Nah, kita coret-coret ulang di mana Astra itu sebelumnya bottom di sekitar area 5.200, 5.300 sampai 5.200, which is itu area supportnya juga, di mana itu juga Fibo 382 kalau nggak salah waktu itu ya. Saya lupa. Kalau sini belum kelihatan. Tarikan yang mana ya? Apa sini ya? Nah, ini udah masuk area demand ya kalau kita tarik dari swing high yang di sini. Dan ya, Astra sudah berhasil rebound dari area supportnya. Dan satu hal yang cukup menarik karena volumenya terus membaik. Jadi kalau naik tapi volumenya kecil atau mengecil, itu indikasi dari pullback. Itu yang perlu hati-hati ya. Karena volume itu yang paling penting. Serius, price action tanpa volume itu cuman candle-candle kopong. Tapi kalau kita lihat volumenya hari ini Astra saya rasa cakep juga. Selain itu Astra juga sudah berhasil breakout downtrend line. Oh, belum breakout downtrend line ternyata. Saya kira udah. Ini berarti besok perlu hati-hati ini Astra ini ya. Bisa dicek aja ketika market besok jalan. Karena kalau dia berhasil break itu bakal cakep. Targetnya ke sini kalau dia berhasil break ya. Kita tarik dari 7.300 sampai bottomnya di 5.200. Kalau dia berhasil break, mungkin simpelnya kita pakai 5925 ya. Kalau dia berhasil break 5925, target kenaikannya bisa ke 6.400 sampai 6.800. Kalau dia break 5925. Cuman kalau misalkan besok dia gagal break, saya rasa ada potensi untuk retracement dulu ke sekitar 5.600, membentuk sebuah shoulder kanan baru reversal. Ini juga masih skenario bagus ya. Kalau untuk skenario jeleknya, hari ini dia swing high untuk swing low lebih dalam seperti itu. Jadi ya, ini perlu diperhatikan aja karena sekarang dia sedang berada di resist, yaitu area sekitar 5.850 sampai 5.950. Perhatikan di situ, karena kalau dia reject di kalau dia kena 5950 lalu reject, saya rasa itu bagus ya. Tinggal perhatikan di 56 aja. Itu udah bisa averaging down kalau di sana dengan skenario inverted head and shoulder. Tapi kalau misalkan dia besok langsung turun, nggak nyentuh 5950 dulu, itu kurang enak. Kenapa? Karena ada potensi dia masih merespon dari downtrend lainnya si Astra seperti itu. Jadi ya perhatikan aja karena ini dia sedang di area kuat. Tinggal bikin area aja 5850 sampai 5950. Kita perhatikan apakah dia break atau dia nanti rebound dulu atau dia tidak menyentuh. Itu nggak ada yang tahu. Untuk support saya rasa masih di area 5600 ya. Jadi ya tuh kalau besok berhasil break 5925 entah besok atau minggu depan, target saya rasa bisa ke sekitar 6400-an dari si Astra ini.
Kita lihat dalamnya, momentum mulai mengarah ke atas, mulai terjadi akumulasi setelah sekian purnama dia terdistribusi ya. Tuh, manfaatkan kenaikan ini aja. Sama kalau misalkan teman-teman posisinya nyangkut, mungkin kenaikan ini bisa buat atur porsi dulu. Tuh, atau setidaknya bahasanya jangan sampai nyangkut ya. Misalkan contoh punya average di berapa? Misalkan punya average di 6150 gitu. Misalkan dia break nih 6150 nya nih, nah dah langsung stop lossnya taruh di entry, jangan sampai nyangkut lagi seperti itu. Habis itu tinggal jaga floating profitnya seperti itu. Jadi ya sama tuh, batasi resiko, perhatikan besok apakah dia berhasil break atau tidak area 5950 tuh. Tapi kalau dari momentumnya bagus karena dia juga ada closing di atas EMA 50. Sebelumnya ketika kena dia turun lagi. Nah ini sudah mulai closing bagus disertai volume cakep. Tinggal perhatikan resisten besok. Untuk Astra kita lanjut coba cek si unit tractor naik beneran ini. Kita bahas deh unit tractor. Ini juga dia proxy emas sebenarnya. Karena salah satu portofolio unit tractor itu kan ada emas juga. Batu bara, kontraktor, emas, dan ya saya rasa juga akan ada potensi short term reversal dari United Tractor. Terlihat yang sudah pada koreksi dalam itu pada mulai rebound ya, karena ya memang sudah pada oversold dan mulai kena area demand. Tanpa basa-basi langsung kita cari resisten atau target ke atasnya aja, dimana hari ini United Tractor sudah berhasil breakout dan terkonfirmasi. Ini ya, dia sudah break dari downtrend line, lalu pun juga sudah membentuk higher low dan juga higher high. Low, high, higher low, higher high. Dia sudah reversal dengan sekarang support ada di sekitar 25.000. Nah, sekarang tinggal kita cari resistennya aja, kira-kira mau naik kemana si unit tractor ini. Dan kalau kita tarik sebuah Fibonacci dari atas ke swing low-nya, nah ini adalah beberapa target dari unit tractor. 26275 baru 27-an, 27 sampai 27150 baru setelah itu di 28.000. Pesannya sama, kalau misalkan teman-teman nyangkut di atas, manfaatkan kenaikan buat kurangi porsi dulu, atur ulang, bikin plan baru seperti itu. Tapi kalau kondisinya floating profit, tinggal jaga selama dia tidak jebol 25.000, jadi tractor arahnya ke atas. Dilihat dari volumenya pun juga bagus, jadi tractor ini beberapa waktu ke belakang ya. Dan ya, itu untuk United Tractor. Kita lihat dalamnya, mulai terjadi akumulasi juga setelah sekian waktu distribusi. Kita track ke belakang juga masih ada barang di dalam. Cuman ya tuh, perhatikan aja area-area krusialnya dia. 27.000 ini yang cukup kuat untuk si United Tractor. Kalau kena 27.000 lalu ada reject, mungkin amannya bisa realisasikan profit sebagian. Itu untuk United Tractor. Lanjut coba kita cek BBTN. Lama gak kita bahas, salah satu bank besar ya yang posisinya tanggung. Oke, BBTN juga ikut menguat 2,34%. Kenapa kok bentuknya sama semua mas ya? Karena mereka betanya mendekati 1 ya. Pergerakannya mirip sama IHSG. IHSG-nya rebound, IHSG menguat, juga saham-sahamnya sama aja menguat juga. BBTN hari ini naik 2,34%, candlenya cukup bagus, volumenya pun tapi masih kecil. Agak kurang enak kalau dari volumenya BBTN. Terakhir dia jebol dari 13.300 ya. Ini area yang sebelumnya support, dia jebol dan akan diuji saat ini. Jadi simpelnya kalau besok dia ada reject di 1300 sampai 1350 itu hati-hati, karena takutnya ini pullback untuk turun lebih dalam seperti itu. Terakhir dia rebound dari harga coronanya Rp700 sampai puncak di 2000, melemah sampai 1200 dan terus membentuk sebuah lower high. High low, lower high low, dan yang terbentuk adalah sebuah descending triangle karena dia membentuk sebuah lower high dan juga sebuah same low seperti itu. Nah, kalau kita tarik sebuah downtrend line, downtrendnya si BBTN ini masih cukup tinggi, jadi sebenarnya upside-nya juga masih ada. Ini kalau kita bilang adalah resisten psikologis, resisten klasik atau neckline atau yang bentuknya horizontal. Cuman kalau misalkan besok dia di break, masih ada upside sampai ke downtrend line yang lebih kuat. BBTN bakal bagus kalau dia sudah break yang 1430 minimal. Karena harusnya kalau dia break 1430, dia breakout downtrend line. Itu targetnya baru bakalan lumayan. Cuman untuk sekarang kita pakai kita pakai resisten yang di sini dulu aja. Ini dari 1490 kita tarik sampai bottomnya di 1210. Dan ini adalah beberapa resisten dari BBTN. Kalau dia sudah menyentuh 1425, saya rasa BBTN baru bagus. Apalagi kalau dia udah breakout ya.
itu bakalan cakep karena koreksinya bisa dipantau. Untuk sekarang jangan FOMO dulu, jangan kejar atas. Amannya kok tonton punya barang, biarkan dia naik, target 1375 sampai 1425. Kalau udah kena di sana baru siap-siap jaga TS. Tuh ya. Tapi kalau besok dia ada reject karena ada resisten lain di 1340 sampai 1310 juga. Untuk support masih cukup jauh, 1270 sampai 1250. Kita lihat dalamnya sama, setelah beberapa kali terjadi distribusi yang cukup masif, akhirnya beberapa waktu ke belakang terjadi akumulasi. Dan ya, itu tadi untuk BBTN, yang penting sama, selalu batasi resiko. Itu untuk BBTN. Kita lanjut coba cek batubara juga rebound. Kita bahas apa nih? MAPI apa PNLF? PNLF deh kita bahas. MAPI karena sebenarnya juga masih on track sama pembahasan terakhir. Kita coba lihat PNLF aja, siapa tahu ada momentum yang menarik untuk PNLF. Karena dia juga lama koreksi ya, dan kalau kita lihat cukup bagus. Ini view terakhir, dia memang targetnya ke sekitar 334. Tapi kalau kita lihat hari ini dia sudah berhasil breakout, sudah higher low dan juga higher high. Breakout high artinya sudah ada short term reversal dari si PNLF ya, nih. Oke, terakhir PNLF naik sampai puncaknya di 700 sekian. Dia terkoreksi 50% sampai 300 rupiah, dan di sana dia rebound menguat sampai 344. Hari ini turun dia sampai 326 dan berhasil higher high lagi. Kalau kita lihat PNLF ini sudah berhasil membentuk sebuah higher low dan higher high. Jadi ada sebuah short term reversal, low high, higher low, higher high, sudah closing dan sudah breakout. Cuman yang agak disayangkan ini volumenya kecil banget. Jadi agak ragu aja ketika bentuknya seperti ini. Cuman ya kalau kita lihat by price action memang dia sudah closing di atas resist, sudah breakout downtrend, sudah higher low higher high juga. Simpelnya kita tinggal tarik Fibonacci untuk si PNLF ini. Kita dari 554 sampai 300, dan ini adalah beberapa resist dari PNLF. Kalau kita lihat hari ini dia break 348, saya rasa itu udah cakep, dan next resistnya adalah 380. Risk rewardnya cukup menarik PNLF ini sebenarnya. Tapi cuman itu yang agak bikin saya ragu adalah volumenya kecil ya ketika dia breakout. Nih tuh, kalau mau dieksekusi atau tarik stop loss lebih ketat seperti itu. Yang jelas kalau buy price action memang dia sudah break, tapi volumenya masih kecil banget. Biasanya kalau volume kecil gini ada di tes dulu lah besok, atau kalau enggak ya malah enggak, ya nggak tahu juga. Yang jelas untuk sekarang 348 sampai dengan 340 adalah support dari PNLF, dan ada potensi upside untuk resist terdekat di 360, baru setelah itu 380, tutup gap di 400, dan selanjutnya 408, lalu 438. Kita lihat dalamnya mulai terjadi akumulasi juga setelah sekian lama dia ada aksi taking profit ya. Dan ya, itu untuk PNLF, yang penting sama, batasi resiko aja. Kita lanjut masuk langsung ke yang merah-merah hari ini. Mulai pada redup saham-saham small cap-nya karena second line dan blue chip pada mau jalan. Kita coba cek apa nih. Kurang ada yang menarik juga ini merah-merahnya. Apa gara-gara marketnya hijau banget nih? Kita langsung masuk ke yang hijau-hijau aja deh. Itu traktor Gia itu ada upside itu, tapi lebih baik hindarilah saham kayak gitu kalau teman-teman belum paham ya. Untuk yang sudah paham resiko tinggi aja. Kita coba cek Medco. Yang sebenarnya view-nya juga sudah kita update terakhir ya, karena dia tidak jadi konfirmasi lower low, malah berubah menjadi higher high. Oke. Medco hari ini naik 5%, candlenya solid, volumenya terlihat membesar tapi tidak terlalu besar ya. Tuh, terakhir Medco dia swing high sampai 1225, koreksi 900, rebound 1170, kaki kedua di 1000 juga, dan dia akhirnya berhasil breakout high dan sekarang sudah terkonfirmasi dari si Medco ini. Kemarin view-nya kalau dia jebol dari 990 memang ada potensi untuk reversal, cuman memang dia tidak ada konfirmasi ya, maka swing low-nya gagal dan dia masih melanjutkan uptrend-nya. Berhubung sudah tidak ada resist lagi, dia juga sudah break high ya. Saya rasa dia tinggal menuju targetnya Medco ini di sekitar 1330 sampai 1400. Cuman area tersebut juga dekat dengan uptrend line, jadi ada potensi besok bisa reject dulu lalu turun baru menguat lagi seperti itu.
Yang penting sama itu batasi resiko aja. Untuk sekarang saya rasa target Medco sudah di 1330 sampai 1400 kalau teman-teman masih ada yang punya. Sedangkan untuk support ada di area 1170 sampai area 1135. Seperti itu. Jaga TS dan ya jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya belum ya. Hari ini kalau kita lihat dalamnya terjadi akumulasi beberapa waktu ke belakang sampai sekarang pun juga. Tinggal ikuti trennya aja dan jangan lupa batasi resiko. Untuk Medco kita lanjut coba cek. Apa nih? Samgear kemarin udah kita bahas. Apa yang kita bahas? MDKA udah sering bahas di grup. LPKR tuh siapa namanya, apartemen apa itu, Mekarta. Apa yang kita bahas? Mapi aja deh, kita bahas Mapi terakhir nih, karena dia juga masuk top gainers, naiknya pun juga cukup bagus. Ya, sebenarnya Mapi ini belum ada masalah karena dia juga masih saham uptrend ya. Baik tren besar maupun tren kecilnya pun dia saham uptrend. Dan terakhir dia bottom di area 1200 ya. View-nya kalau menurut saya ada masih 50-50 untuk si Mapi ini. Karena kalau kita lihat sebelumnya dia sudah double top ya, top 1, top 2, dan belum ada pullback. Sebenarnya kalau dia reject dari 1300 itu sudah kurang oke, karena itu retest neckline. Tapi karena dia berhasil menguat dari 1300, tinggal kita tarik resist dari atas 1530 sampai 1195. Dan ya ini adalah beberapa resisten dari si Mapi. Untuk sekarang 1450 sampai 1400 itu resisten terdekatnya. Kalau dia berhasil break, selanjutnya di 1530, baru di 1685 sampai 1785 untuk menuju target swing high-nya. Untuk support minor saya rasa di 1350, baru yang cukup kuatnya di area 1300. Perhatikan area tersebut karena besok dia bakal uji area kuat. Yang jelas kalau kejar atas sudah kurang oke. Lebih baik tunggu break sekalian, atau kalau teman-teman sudah punya barang tinggal jaga TS-nya. Tuh, tapi kalau dia ada retracement bisa bau agak bawah. Dan ya, ini beberapa resist untuk Mapi. Kalau break all time high targetnya 16 sampai 1785. Kita lihat dalamnya setelah dia kurang oke, akhirnya mulai kembali lagi. Dan ya, ikuti price actionnya aja dan selalu batasi resiko. Itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support konten itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.